Assalamualaikum, halo. Dapur Mama Jani kembali ya. Kali ini Dapur Mama Jani akan membuat roti kasur atau roti sobek dengan isian ya. Bahan-bahannya ini ada tepung terigu protein tinggi ya. Tepung terigu cakra ini Mama pakai ya. Sebanyak 500 gram. Kemudian gula pasirnya 100 gram. Susu bubuk sebanyak 3 sendok makan. Kemudian ini vermipan ya. Ragi roti sebanyak 12 gram. Telurnya 2 butir. Kemudian mentega atau margarin ini 60 gram. Garamnya 1/4 sendok teh. Kemudian susu UHT ya. Susu ini susu ultra ya, susu yang segar. Ini sebanyak 240 ml. Kemudian nanti untuk isiannya ini ada mix dari kacang hijau dan duren ya. Secukupnya, ini kebetulan sudah jadi ya. Jadi ini resepnya sudah ada Bunda di resep Mama Jani yang membuat onde itu, tinggal dibuka saja ya. Di situ ada caranya membuat untuk isian onde. Tapi kali ini bisa dijadikan isian roti sobek atau roti kasur ya. Dibuka saja, videonya ada resepnya ya. Kemudian ini untuk isiannya, selain yang isian kacang hijau duren, ini ada unti kelapa ya secukupnya. Cara membuatnya ada di video Mama Jani yang resep cara membuat colenak ya. Di sini ada, di situ ada aturan dalam membuat unti kelapanya. Tinggal dibuka saja Bun ya. Pertama-tama kita buat dulu ya. Ini larutan vermipannya. Sediakan susu yang hangat ya, susu hangat. Kemudian masukkan sedikit gula putih, 1 sendok saja. Nah ini vermipannya dimasukkan, ragi rotinya. Ini maksudnya untuk mengecek ya, mengecek vermipannya, raginya apakah masih aktif atau sudah tidak aktif ya. Karena kalau raginya tidak aktif ini harus tidak bisa dipakai ya. Kita aduk. Ini harus memakai air atau susu yang hangat ya. Campur gula. Nah ini ditutup. Biarkan selama 5 menit Bun ya. Selama 5 menit. Nah kita lihat ini sudah 5 menit. Nah raginya ya, ragi rotinya ini berbusa ya, berarti raginya ini vermipannya masih aktif ya. Sudah berbusa. Jadi bisa kita pakai ya. Nah, ini berbusa ya. Selanjutnya kita tuang tepungnya ke wadah yang lebih besar. Ke wadah yang lebih besar. Ya ini. Nah, biar leluasa nanti untuk mengadon. Kemudian gula pasirnya dimasukkan, susu bubuknya, kemudian telur. Ini telurnya sudah dikocok lepas ya. Kemudian raginya
Ini raginya kita masukkan. Ini bagus banget, ini berbusa ya, masih aktif raginya. Kemudian susu UHT-nya ya, susu UHT-nya kita masukkan. Nah, belum semua ini. Nah, kemudian kita aduk ini dengan tangan. Ini tangannya bersih, sudah dicuci ya. Pastikan tangannya harus bersih ya, teman-teman. Karena untuk mengadon atau mengaduk adonan roti itu harus pakai tangan. Ini tanpa mixer ya. Jadi resep roti kasur ini tanpa mixer. Alhamdulillah sudah adzan asar. Nah, susunya semua saja. Ini garam sama menteganya belum dimasukkan. Nah, ada adamnya. Nah, kalau sudah setengah kali sebegini, baru garam dan menteganya dimasukkan ya. Terus diuleni ya, sampai betul-betul kalis. Jadi membuat adonan roti ini harus sabar ya, teman-teman. Jadi waktu mengulennya lama banget, kecuali memakai mixer ya. Mixer yang khusus untuk roti. Ini kan tidak memakai mixer ya. Jadi kita memakai tangan. Harus sabar dan lama memang prosesnya. Proses ngadonnya itu yang lama ya, ngulennya. Ini belum ya, belum kalis. Nah, ini masih terus ya, Bun ya. Masih terus diuleni sampai betul-betul halus dan kalis. Harus sabar ya membuat adonan roti itu. Nah, dibanting-banting. Harus pakai tenaga ekstra memang ya, kalau mengulen roti ini harus ada tenaga ekstra. Nah, seperti mencuci.
sampai betul-betul lembut. Oh ya, tipsnya ya teman-teman, jadi susu cairnya dituangnya sedikit ya, jangan dulu semuanya. Jadi antara 230 dan 240 ml, tapi jangan dulu semua ya, takutnya keenceran. Tapi kalau terlanjur kelembekan, bisa ditambah lagi tepung ya, tepung terigu. Nah, ini masih harus terus. Belum kalis betul. Adonan roti ini seperti orang marah-marah ya, membanting-banting. Tapi kalau mau pakai mixer ya bisa, mixernya mixer yang untuk adonan roti ya. Tapi Mama Jani memberikan resepnya ini yang tanpa mixer. Jadi diadon dengan tangan ya. Diuleni memakai tangan sampai betul-betul lembut ya. Sepertinya ini sudah kalis ya. Nih tandanya sudah kalis. Ini tidak robek ya ketika ditarik. Sudah lembut. Kita buat bulatan ya. Dibulatkan. Dibulatkan seperti ini. Nah, kemudian kita simpan di sini. Kemudian ditutup dengan plastik. Atau serbet ya. Bisa ditutup dengan plastik atau serbet. Ini dibiarkan selama 1 jam bun ya, biar nanti adonannya berkembang 2 kali lipat. Ini sudah 1 jam ya, kita buka teman-teman. Kita buka plastiknya. Adonannya sudah berkembang ya. Nih. Sudah berkembang. Nah, kita kempeskan lagi ya. Kita kempeskan untuk membuang udara. Diulen sedikit ya. Diulen sebentar. Sudah lembut adonannya. Nah, kita pindahkan ke bawah ya, ke alas adonan. Nah, ini sudah di alas adonan ya. Kita potong-potong kecil-kecil.
kita timbang ya. Ini terserah besarnya bun. Ini mau ditimbang yang 50 graman ya. Ini mau ditimbang yang 50 graman. Ini masih kurang. Nah, ini 50 gram ya. Kita bulat-bulat. Kita simpan. Nah, gram ya, biar nanti tidak terlalu besarnya seragam ya, tidak terlalu besar kecilnya, enggak ini kalau enggak ditimbang, tapi sesuka hati ya, mau berapa gram atau dikira-kira saja juga tidak apa-apa ya, enggak mesti ditimbang dulu, tapi saya sukanya ditimbang dulu ya. Lakukan ini, dipotong-potong sampai habis ya bun ya, dipotong kecil-kecil, nanti diadon ya, diisi, bukan diadon, diisi dengan isian. Nah, 50 gram. Nah, ini sudah dibagi kecil-kecil bun ya. Sekarang kita ambil satu-satu. Nah, ini kita cetak, kita isi ya. Saya mau isi dulu dengan kacang hijau duren. Nah, kemudian ditutup, cubit-cubit saja ya, dicubit-cubit. Seperti ini, cubit-cubit saja. Kemudian ditaruh atau disimpan ke loyang. Loyangnya sudah dialasi dengan kertas roti ya. Nah, ini sudah dialasi dengan kertas roti. Nah, kita simpan di sini. Kita cetak lagi. Nah, ini kita cetak lagi. Nah, isikan. Ini yang isi kacang hijau duren ya. Nah, dicubit-cubit lagi. Nah, dicubit-cubit saja, tidak usah digolong-golong kayak onde. Seperti ini. Nah, kita simpan di sini. Ambil lagi. Sekarang isinya mau yang unti kelapa ya. Yang unti kelapa. Kira-kira saja ya. 1 sendok teh ya, 1 sendok teh. Nah, sama dicubit-cubit. Ini biar tidak tertukar, yang isi
Ini yang isi kacang hijau, atasnya mau kasih saya parutan keju ya, biar tidak tertukar. Nah, ini yang ada keju, parutan keju di atasnya, ini yang isi kacang hijau. Yang unti polos ya atasnya. Tidak kasih saya keju. Nah, selanjutnya kita cetak lagi. Ini lembut banget ya adonannya, Bun. Lembut banget. Nah, dikasih unti lagi. Nah, cubit-cubit saja begini ya, mudah sekali. Nah, ini lakukan terus sampai semua adonan habis. Nah, ini sudah dicetak, kita tutup kembali dengan plastik ya. Dengan plastik kita tutup kembali. Kemudian tutup dengan serbet. Tutup dengan serbet. Nah, ini dibiarkan 1 jam kembali ya. Nanti akan ngembang. Nah, ini kita buka ya. Sudah siap di open ya, sudah siap di open. Ini sudah berkembang ya, sudah ditutup. Nah, ini opennya sudah dipanaskan 15 menit. Nah, sekarang mau di open kembali, pasang kembali. Ini di opennya 25 menit ya. Jadi 20 menit api bawah. Kemudian nanti yang 15 menitnya, yang 5 menitnya pakai api atas bawah. Ini temperaturnya panasnya yang 180 derajat ya. Jadi di 20 menit pertama kita pakai api bawah. Ini Bunda kalau nggak ada oven listrik bisa pakai oven tangkring biasa ya. Tinggal diatur saja jaraknya atau lamanya pengopenan sampai matang tentunya. Nah, ini rotinya sudah mateng, teman-teman. Nih, mau dikeluarkan dari loyangnya, dari ovennya. Nih. Ya. Sudah cantik-cantik. Nah, ini selagi panas. Ini panas-panas ya, harus langsung dikasih margarin atau mentega ya. Jadi begitu keluar dari oven langsung dioles dengan mentega. Ini roti kasurnya cantik-cantik ya, gendut-gendut. Nah, warnanya kan jadi mengkilat ya. Ini ada yang kecil satu, sisa adonan ini. Ya.
Yang kecil satu, sisa adonan. Tidak apa-apa, harus ikut, kasihan kalau tidak ikut dipanggang. Jadi mengkilat, jadi tampilannya jadi cantik ya, dioles margarin. Nah, ini dibiarkan dulu dingin ya bun. Nah, ini dia roti kasur atau roti sisir kita ya, sudah jadi, sudah matang. Ini hasilnya gendut-gendut, menul-menul katanya ya. Tanpa mixer ya, diulen dengan tangan. Hasilnya seperti ini. Ini akan saya coba, kita lihat ya. Nah, kita lihat ini nih. Nih. Ini kalau loyang yang ini tanpa kertas roti ya, tapi diolesi dulu dengan dengan mentega. Ini teksturnya empuk banget ya. Empuk banget, lembut. Ya, sangat lembut. Nah, ini yang isi kacang hijau duren ya. Lembut banget ini. Enak ini ya bun ya, dicoba ya. Dan jangan lupa like, subscribe-nya, komen, dan share ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa saksikan video-video selanjutnya dari Dapur Mama Jani, karena insya Allah akan terus membagikan resep setiap harinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.